Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di kantor KPU Kabupaten Bandung pada acara siang hari ini, yaitu sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Bandung, Bapak Agus Baroya. Yang kami hormati Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Ibu Siti Holiso. Yang kami hormati Ketua Divisi Data dan Informasi Bapak Isun Ahmad. Yang kami hormati Ketua Divisi Sosialisasi Bapak Supriyatna. Yang kami hormati Sekretaris KPU Kabupaten Bandung, Bapak Irman Noviandi, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten Bandung. Juga yang kami hormati perwakilan dari Polresta Bandung. Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 dalam kegiatan sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. Salawat serta salam kami limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, hadirin yang kami hormati, demi kelancaran untuk kegiatan hari ini, mari bersama sejenak menundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, mari bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita simak sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan hari ini oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung. Untuk itu kepada Bapak Agus Baroya, kami silakan. Terima kasih Teh Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Komisioner KPU Kabupaten Bandung. Sebetulnya sekarang sudah lengkap, tapi Kang Sam yang baru dilantik kemarin sedang membereskan administrasinya di BKSDM. Jadi insya Allah nanti menyusul sini sehingga sudah lengkap insya Allah. Kang Supri, Bu Siti, dan Pak Isun, yang juga saya hormati Pak Sekretaris KPU Kabupaten Bandung beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati rekan-rekan dari Bawaslu Kabupaten Bandung, yang sangat saya cintai,
berserta staf. Tentu yang saya banggakan parantosono hoyong tepang sapertos kieu deui. Alhamdulillah dukika ieu dina waktos ayeuna urang tiasa kempel perwakilan dari partai politik. Saya menyebutkan juga insya Allah kita juga menjadi pelaku sejarah. Moga-moga diberikan kesehatan umur panjang melewati khususnya tahapan pemilu dan pemilihan. Saya pada tupoksi sebagai penyelenggara di KPU dan Bawaslu dan Bapak-bapak nanti sesuai dengan surat tugas nanti ya, tentu mengambil peran yang sangat strategis sebagai sekarang calon peserta ya, calon peserta pemilu. Semoga acara sosialisasi PKPU 4 tahun 2022 yang terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik khususnya di Kabupaten Bandung bisa berjalan dengan baik. Amin. Salam serta salam semoga dilimpahcurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Oh ya, juga yang saya hormati rekan-rekan dari Polres ya, hadir barangkali. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, KPU Kabupaten Bandung sesuai dengan instruksi dari KPU RI agar melakukan sosialisasi. Dan setelah kita bahas untuk sosialisasi kali ini terutama ditujukan kepada partai politik ya, selain tentu mengundang Bawaslu. Seperti yang kita sudah ketahui, mungkin nanti secara detail akan dijabarkan oleh Bu Siti selaku Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan bahwa hari ini 29 Juli KPU RI membuat pengumuman atau mengumumkan kepada para partai politik untuk atau terkait dengan pendaftaran calon peserta pemilu. Di mana kita juga sudah, saya yakin ini yang sudah di depan saya sudah hafal itu PKPU 1, enggak sebelum 1, PKPU yang 1 ya, yang tahapan, PKPU tahap 3 harus sudah hafal. PKPU tahapan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus adalah pendaftaran calon peserta pemilu. Dan saya masih membaca sama dengan dulu yang kita sebutkan, tanggal 1 sampai tanggal hari ke-13 itu jam 8 sampai jam 16. 17 kalau nggak salah sekarang ya. Di ketentuan nanti ya. Tetapi tanggal hari terakhir itu sampai 23.59 ya. Dan mungkin yang juga sudah mafhum bahwa secara teknis pendaftaran itu dilakukan tersentral di KPU RI melalui Sipol. Jadi saya bayangkan bahwa nanti untuk mengklik pendaftaran partai politik di Sipol, tentu saja setiap partai politik pun akan melakukan konsolidasi, akan melakukan verifikasi, konfirmasi kepada kabupatennya masing-masing barangkali untuk memastikan bahwa data partai politik tersebut di seluruh kabupaten yang diampu sudah clear kira-kira begitu. Dari data kepengurusannya, data keanggotaan dan sebagainya. Karena nanti yang akan mengakses dan mengklik adalah DPP atau DPN atau pimpinan partai di tingkat pusat. Ada yang DPP, ada yang DPN ya. Ada lagi enggak yang partai yang pusatnya itu di luar istilah DPP DPN? Kebanyakan DPP ya. Yang DPN Dewan Pimpinan Nasional. Apa? PKP. Ada lagi? Kemarin kalau nggak salah ada lagi nih nanti. Gelora juga ada ya, DPN ya. Ya saya kalau misalnya punten sekali ya, kalau misalnya dalam lisan saya kebetulan hanya menyebut DPP, yang saya maksud adalah Dewan Pimpinan di tingkat pusat gitu ya.
Kalau ingat ya saya sebutkan namanya ya. Begitu juga kalau misalnya saya menyebutkan DPD, padahal ada yang DPW. Yang saya maksud tentu saja adalah pimpinan partai politik di tingkat provinsi. Kadang di tingkat kabupaten ada yang gunakan DPD, ada yang gunakan DPC. Gitu. Yang saya maksud tentu saja adalah pimpinan partai politik di tingkat kabupaten. Ya. Ibu bapak sekalian, ini menjadi penting juga agar ada kesamaan pemahaman dan tentu nanti kesamaan frekuensi lah kira-kira apa yang disampaikan oleh KPU RI kepada DPP atau DPN partai politik sama dengan apa yang disampaikan oleh KPU kabupaten kepada pimpinan partai politik di tingkat kabupaten. Kira-kira begitu yang diinginkan oleh KPU RI. Sehingga kita bukan berarti diam misalnya, seolah ayeuna sosialisasi anu cibung ribut di sana, memang aturannya begitu. Jadi tidak perlu ada hal-hal yang memang melebihi kewenangan. Justru kita juga bisa sama-sama memberikan pemahaman kepada konstituen kita, kepada masyarakat. Sama juga KPU menyampaikan bahwa memang mekanisme pendaftaran itu dilakukan oleh DPP DPN kepada KPU RI, sehingga nanti secara teknis KPU kabupaten hanya akan melaksanakan apa yang diperintahkan terkait misalnya verifikasi faktual. Itu sekali lagi juga kita tidak akan mendahului banyak hal. Prinsipnya KPU kabupaten akan menunggu instruksi dari KPU RI. Kalau misalnya nanti pendaftaran sampai tanggal 14 Agustus, setelah itu nanti akan seperti apa, sama-sama kita tunggu. Teman-teman dari pimpinan partai politik di tingkat kabupaten juga pasti akan mendapat informasi dari DPP DPN-nya. Sama halnya KPU kabupaten juga akan mendapatkan arahan dari KPU RI. Nah, yang menjadi penting adalah mari kita bangun komunikasi. Mari kita bangun kesepahaman. Jadi jangan juga malu kan kalau misalnya nanti ada pimpinan partai politik di tingkat kabupaten yang oleh DPN tidak tahu apa-apa misalnya, kan nanti ikut ke mana ya KPU kabupaten cicing wae gitu. Jangan seperti itu juga gitu maksudnya. Jadi yang pasti kita harus paham mekanismenya seperti apa, sekarang sedang apa ya di tingkat nasional, dan apa yang mesti kita lakukan di sini, kira-kira begitu. Jadi kita harus menunjukkan sebagai stakeholder pemilu di tingkat kabupaten bahwa kita sama-sama memahami. Ya, partai politik tahu apa yang sedang dilakukan oleh KPU RI dan apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten. KPU kabupaten juga tahu apa yang sedang dilakukan KPU RI, DPP DPN-nya, dan apa yang mungkin sedang dilakukan oleh pimpinan partai di tingkat kabupaten. Sehingga andai misalnya ada Bapak Ibu yang mendapatkan informasi, enggak usah segan-segan, silahkan komunikasikan dengan kita. Ya, kita juga apabila ada hal yang penting tentu juga akan kita komunikasikan. Hanya karena tadi mekanisme sudah diatur sedemikian rigid, maka mari kita sesuaikan dengan rule of game-nya, on the track saja. Ya kalau misalnya bukan kewenangan kita, ya nggak boleh kita lakukan kira-kira. Tapi memang harus kita lakukan, ya harus kita lakukan. Tentu dengan pewaktuan yang jelas, kita melakukan apa, kapan, bagaimana, dengan siapa. Sudahlah ya, 4B1H gitu, kira-kira begitu. Nah jadi saya kira pertemuan hari ini untuk sekaligus, ya bukan gladi resik, bukan upacara ya. Tapi kita dengan melihat kehadiran Bapak Ibu sekalian, regreg untuk sekedar mengatakan bahwa partai politik tingkat kabupaten siap. Kira-kira begitulah ya. Tidak harus dengan, tapi insya Allah siap hadir misalnya gitu. Kalau boleh saya tanya misalnya, saya pastikan pimpinan partai politik di tingkat kabupaten pasti tos mulai riweuh. Persoalan misalnya nginput data. Kalau belum ya mari teruskan, memang masih ada waktunya. Tapi saya berharap kalau bisa sih sudah selesai. Misal partai politik tingkat kabupaten Bandung ya, partai politik pimpinan partai politik tingkat kabupaten Bandung
harus menunjukkan kesiapannya kepada DPP DPN-nya masing-masing, bahwa pimpinan partai politik atau partai politik di Kabupaten Bandung toh siap gitu kan. Naon apa yang diminta oleh DPP DPN, entah itu laporan ini, dokumen ini, insya Allah moga-moga siap. Nah ini yang penting. Karena bagi KPU kepentingannya adalah tidak ada masalah. Jangan sampai kita ya sebagai secara hierarkis KPU Kabupaten Bandung kepada KPU RI, teman-teman partai politik tingkat kabupaten kepada DPD, secara hierarkis kita ingin semua clear di tingkat di Kabupaten Bandung. Ya, kita melaksanakan kewajiban tupoksi kita dengan baik. Itu yang kita harapkan. Makanya dalam beberapa komunikasi, baik satu atau dua, saya selalu ingin mendorong kepada partai politik tingkat kabupaten, silahkan. Dan saya dorong untuk terus berkomunikasi secara intensif ke DPP DPN-nya masing-masing. Sehingga apa yang diminta, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi kewajiban teman-teman di pimpinan partai politik Kabupaten Bandung clear, kira-kira begitu. Ya, saya kira sudah dilakukan, misalnya menginput data ya minimal 1000 dan sebagainya, sudahlah. Saya yakin ini sudah tanggal 29, saya berharap sudah clear semua terkait dengan kebutuhan sipol yang menjadi tupoksi kita di tingkat kabupaten. Ibu Bapak sekalian, yang terakhir saya kira kita tentu akan melakukan penataan kembali, misalnya terkait dengan nanti bagaimana melancarkan komunikasi kita dengan teman-teman partai politik. Hanya lagi-lagi kita juga tidak terlalu tergesa-gesa. Jadi nanti barangkali sesuai dengan perkembangan ketika KPU RI sudah mengambil keputusan, misalnya memutuskan siapa yang mendaftar dan sebagainya, tentu oleh KPU akan disikapi. Misalnya terkait dengan penataannya, ya walaupun tidak resmi ya, grup BA, mungkin sekarang belum lah ya, karena masih cair sekali. Tapi tentu pada waktunya hal-hal yang mungkin tidak prinsip memang, tapi sifatnya supporting, nanti akan kita benahi pelan-pelan gitu ya. Jadi untuk itu di daftar hadir ini sudah ada nomor kontak ya Teh Devi? Saya dimintain ya untuk setidaknya yang hadir hari ini, walaupun sebenarnya kita juga punya grup kemarin, tapi yang hadir ini kita apresiasi, tulis, kalau memungkinkan ditulis saja deh. Nanti barangkali untuk berikutnya kalau ada hal-hal yang memang perlu kita komunikasikan, walaupun belum kita grouping ya. Kalau bisa sambil diedarin aja, ada nggak kolom atau di bawahnya atau gimana Teh Devi ya? Ya nanti ditulis nomor kontak Ibu Bapak sekalian, jangan sampai ongkoh sudah pernah ada rapat tapi masih kesulitan mencari orang. Itu jangan dah, kurang. Tapi saya harapkan setelah hari ini nanti kita sudah lebih baik, mekanisme komunikasinya sudah semakin lancar. Dan tentu saja ya barangkali juga teman-teman ingin terus memonitor perkembangan ini komunikasi, silahkan. Kami terbuka, jangankan pimpinan partai politik, masyarakat saja kan tentu tidak dilarang hadir di kantor KPU karena ini lembaga publik, memang nuju usumna deui. Nuju usumna maksudnya nuju tahapan. Jadi silahkan kalau teman-teman ingin silaturahmi ke sini silahkan. Tidak, kalau misalnya mau resmi mah enggak, tidak resmi juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi yang penting jadi kita membuat mengkemistrikan supaya nanti enak itu diskusi selanjutnya. Saya kira ini saja ya yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Jadi nanti saya mendelegasikan ke Bu Situ untuk menyampaikan PKPU 4 tahun 2022, wabil khusus atau spesialis atau barangkali stressingnya adalah apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi di tingkat kabupaten. Baik itu KPU-nya, baik itu partai politiknya ya. Tapi mungkin secara detail mungkin
mungkin juga nanti disampaikan. Tapi kita lebih fokus adalah apa yang nanti akan menjadi tupoksi kita sudah paham. Ya. Walaupun ya setelah acara ini juga bukan berarti tidak bisa berkomunikasi. Silahkan aja dilanjutkan. Ibu bapak sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, oh ya bukan sekali lagi, tadi mungkin lupa, Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumpingnya, terus wahwe ke dia. Gak apa-apa, ini kan kayaknya ini pertemuan pertama bukan ya, yang kira-kira terkait dengan judul besar pemilu, artinya baru kali ini ya. Ya, apalagi lengkapnya. Oh pernah ya? Ya, udah syukurlah. Oh di Bawaslu ya. Ibu saja ya. Oh iya ya, ibu saja ya. Ya alhamdulillah sih, saya kira rata-rata ya baru datang, tapi wajah lama ini, wajah lama semua. Iya yang malah justru mungkin yang partai, iya ya mungkin sebagian lama lah. Jadi artinya terus pada khotam sebetulnya persoalan kepemimpinan. Sudah pada hafal. Jadi saya tentu merasa bahwa ini menjadi partner dan mitra kerja yang akan saling menguatkan. Jadi akan saling bisa membuat kerja-kerja kita itu menjadi semakin mudah kita laksanakan karena kita berpartner dengan teman-teman yang paham. Ya, paham itu artinya kan bisa juga menguatkan apa yang dilakukan dan juga bisa saling mengingatkan kalau ada hal yang mungkin dianggap kurang benar. Dan mekanisme teknik komunikasi saya pikir penting. Apapun atau semudah apapun ketika komunikasi tidak nyambung itu bisa menjadi nampak ruwet. Tapi sesulit apapun kalau kita membuka komunikasi, saya kira ini akan jauh memudahkan mengurai persoalan dan menjadi solusi. Ya, terima kasih dan selamat mengikuti sosialisasi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sosialisasi PKPU 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bandung dinyatakan resmi. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang saya hormati Kang Januar, Pak Komarudin, anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, rekan kami Kang Agus Baroya, Kang Supri, Bu Haji, Pak Isun, dan Pak Sekretaris KPU Kabupaten Bandung. Terima kasih dan juga ketua pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Bandung, baik yang pernah mengikuti penyelenggaraan pemilu di 2019 ataupun yang akan atau baru akan mengikuti penyelenggaraan pemilu di 2024 mendatang. Bapak Ibu semua yang sama-sama kita banggakan, pertama ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jajaran komisioner KPU Kabupaten Bandung dalam rangka kegiatan sosialisasi Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 terkait dengan pendaftaran verifikasi partai politik. Tentu ada kurang lebih 232 halaman ya Pak Isun plus lampiran. Di dalamnya mudah-mudahan tidak ditemukan teknis yang aneh-aneh begitu ya Bu. Kalaupun nanti ada yang aneh-aneh pasti ada surat keputusan. Dan itu sifatnya mengikuti perubahan yang memang terjadi di lapangan. Paling tidak kita kalau mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 terkait dengan verifikasi administrasi untuk yang masuk pada parliamentary threshold 2019
Nah, beberapa hal tentu menjadi catatan bagi kami. Nanti saja Bu, kami akan sampaikan Bu Siti beberapa catatan-catatan terkait dengan kegandaan dan lain sebagainya yang perlu kita perhatikan ya, termasuk dalam menginput keanggotaan yang memang itu menjadi bagian yang tidak boleh. Semisal ada nama Pak Januar di salah satu partai politik, ataupun nicknya Pak Isun di salah satu partai politik, ataupun nicknya Pak Hernawan di kepolisian masuk dalam partai politik. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan bersama-sama ketika memang proses inputisasi di Sipol. Saya kira kami berbahagia dengan kegiatan sosialisasi ini. KPU cukup cekatan karena memang apa yang akan kita lakukan di kabupaten. Nah, sedangkan pendaftaran di KPU pusat. Nah, nongkrong kan begitu. Apa yang kemudian ini yang kita nanti dan alhamdulillah KPU langsung merespon secara positif, menyampaikan kepada rekan-rekan partai politik. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua KPU Kabupaten Bandung, Pak Agus Baroya, kemudian rekan-rekan komisioner, Pak Haji Supriyatna dan Pak Isun Ahmad Sukmantara. Mudah-mudahan Pak Sam Jamiat bisa menyusul kita, sekaligus mungkin kita akan memperkenalkannya kepada Bapak dan Ibu sekalian, Pak Sekretaris serta staf sekretariat yang kami banggakan. Kemudian reng-rengan Bawaslu mulai dari ketua, alhamdulillah bisa hadir didampingi oleh 2 orang komisioner, Wilujeng Sumping. Alhamdulillah terhilap ke KPU Kabupaten Bandung. Para pimpinan partai politik yang sudah hadir dan mudah-mudahan bisa menambah lagi karena kami insya Allah berdasarkan undangan mengundang seluruh partai politik yang sudah terregister di Badan Kesbangpol. Mudah-mudahan ini bisa nambah ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam mudah-mudahan selamanya terhaturkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in serta mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, saya yakin, sangat yakin sebetulnya Bapak dan Ibu itu semuanya sudah membaca PKPU nomor 4 tahun 2022 ini. Tetapi bagaimanapun juga kami sangat berkewajiban dan memastikan apakah memang yang kita pahami itu sudah sama persepsinya atau tidak. Jadi justru ini adalah salah satu poin sehingga kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama melaksanakan atau mengikuti acara sosialisasi ini. Kemudian pada hari ini KPU RI sesuai dengan jadwal tahapan ya, sesuai dengan tahapan bahwa KPU RI sampai tanggal 31 Juli sudah memulai tahapan di ranah pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik ini ya, yaitu memulainya dengan mengadakan pengumuman gitu ya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan dasar hukum pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik, yang pertama tentunya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua putusan MK 55 ya, sehingga ini melahirkan ada partai politik yang hanya diverifikasi administrasi, kemudian ada partai politik yang setelah lolos diverifikasi administrasi lanjut ke verifikasi faktual. Kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022
terkait dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Yang keempatnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, ya. Yang kelimanya Keputusan KPU nomor 194 tahun 2022 tentang penetapan jumlah kabupaten, kota dan kecamatan serta jumlah penduduk kabupaten kota sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan. Jadi perlu diketahui terkait dengan nanti sebagai bahan keanggotaan untuk partai politik, ya, yang masuk kategori 2 dan kategori 3 nanti di depan itu sudah keputusannya sudah ada di lampiran Keputusan KPU RI nomor 194 bahwa untuk Kabupaten Bandung masing-masing partai politik itu harus bisa membuktikan keanggotaannya minimal 1.000 anggota, ya, yang tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Kemudian yang keenam, Keputusan KPU nomor 195 tahun 2022 tentang penetapan aplikasi Sipol sebagai aplikasi khusus KPU. Lanjutkan. Ini jadwal rincian program dan kegiatan tahapan yang merupakan lampiran dari PKPU 4. Kalau Bapak Ibu lihat PKPU yang sekarang, PKPU 3 tentang tahapan dan jadwal, ya, pemilihan umum 2024, tentunya di sana tidak tercantum secara rinci sebagaimana PKPU yang terdahulu gitu, ya. Hanya disebutkan saja terkait dengan pendaftaran verifikasi peserta pemilu tahun 2024 mulai sekian sampai sekian. Nah, jadi secara rincinya sekarang itu, ya, rincian atau program kegiatannya itu terlampir di masing-masing PKPU-nya. Termasuk ini merupakan lampiran dari PKPU 4, ya. Nah, pengumuman yang pertama, pengumuman pendaftaran partai politik dimulai pada hari ini 29 Juli sampai Minggu 31 Juli 2022. Kemudian pendaftaran partai politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh partai politik itu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Agustus sampai hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Jadi pendaftaran itu selama 14 hari, ya. Kemudian yang ketiganya, verifikasi administrasi akan dilaksanakan mulai Selasa 2 Agustus 2022 sampai 11 September 2022. Kemudian selanjutnya 11 Oktober. Kemudian verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dilaksanakan pada 15 Oktober sampai 4 November 2022. Kemudian penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada partai politik dan Bawaslu adalah tanggal 9 November 2022. Kemudian ada masa perbaikan dan terakhir, ya, poin 13, pengumuman partai politik peserta pemilu yaitu 14 Desember 2022. Itu, ya. Selanjutnya, Kang. Nah, ini alur tahapan pendaftaran ini seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Pengumuman pendaftaran sekarang sedang berlangsung, ya. Alhamdulillah. Kemudian nanti pendaftarannya di tanggal 1 sampai 14 Agustus. Dan ini perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa pendaftaran itu terpusat di KPU RI. Jadi kalau pada pemilu-pemilu sebelumnya, ya, DPP atau DPN melaksanakan pendaftaran ke KPU RI, kemudian untuk DPC atau DPD tingkat kabupaten, ya, partai politik tingkat kabupaten menyampaikan dokumennya ke KPU kabupaten kota. Jadi kalau sekarang karena KPU itu sekarang mempunyai atau prinsipnya itu ingin
betul-betul melayani dan memudahkan sehingga semuanya berbasis soft file. Jadi tidak ada berkas-berkas yang harus disampaikan oleh bapak-bapak ke kita gitu. Tadi terkait yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, nih partai politik tingkat kabupaten kota mau seperti apa di masa-masa pendaftaran? Telangkung Bapak sareng Ibu. Bilih ada instruksi gitu ya, bilih ada instruksi dari DPN atau DPP-nya bahwa katanya nanti misal tentunya ada pemberitahuan ke tingkat kabupaten juga. Misalkan dari DPN atau DPP-nya itu, partai politik anu akan mendaftar, tolong dong untuk tingkat DPC atau DPD-nya standby di kantor KPU untuk menyaksikan. Mangga, kami sangat terbuka. Ya, itu instruksi dari KPU RI kemarin waktu melaksanakan BIMTEK. Kalau ada keinginan dari masing-masing partai politik seperti itu, mangga. Ya, namun tentunya sesuai dengan jadwal, gitunya. Alhamdulillah di KPU aya LCC seueur Pak, ayeuna nambihan lokasi ka ditu bade sambil futsal di palih ditu mangga gitu ya. Insyaallah kami siap melayani. Siap melayani. Untuk hari terakhir melayani 24 jam. Hari terakhir pendaftarannya. Kalau yang 13 hari ya sampai jam 4 aja ya. Jam 4 sore. Nah, di proses pendaftaran ini Bapak dan Ibu nanti ada kategori dokumennya yang lengkap ya. Ada kalau kategori dokumennya yang lengkap kemudian diterima oleh KPU RI, maka besoknya langsung dilaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang lengkap tersebut. Nah, kemudian di masa pendaftaran misal ada partai politik yang dokumennya tidak lengkap, maka pada hari itu juga dikembalikan untuk dilengkapi di masa-masa pendaftaran. Kayaknya ini sudah paham semua ya terkait dengan masalah itu. Nah, kemudian ini alurnya nanti bisa dibaca-baca oleh Bapak dan Ibu ya. Seperti ini, lanjut saja Kang dulu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sesuai dengan putusan MK nomor 55 bahwa partai politik peserta pemilu itu terbagi kepada 3 kategori partai politik. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU, kemudian juga oleh Pak Ketua Bawaslu. Kategori yang pertama yaitu partai politik peserta pemilu 2019 ya, yang memperoleh 4% ya parlemen threshold-nya gitu. Nah, untuk partai politik ini tentunya ya berdasarkan putusan MK 55, maka di proses pendaftaran sampai penetapan hanya diverifikasi administrasi saja. Ya. Tidak dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Ya, nah itu. Kemudian ada kategori 2. Kategori 2 itu partai politik yang tidak memenuhi ambang peserta pemilu 2019 tetapi yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 4%. Ya, baik itu mempunyai mempunyai dewan di tingkat daerahnya ataupun tidak, itu tetap partai politik tersebut nanti apabila pendaftarannya diterima, maka setelah diverifikasi administrasi kemudian lolos verifikasi administrasinya dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Kemudian yang ketiga, partai politik yang mendapatkan surat keputusan dari Kemenkumham kemudian mendaftarkan jadi partai politik baru ya. Nah, ini sama dengan kategori 2 ya, partai politik tersebut mendaftarkan, kalau diterima langsung lanjut ke verifikasi administrasi, lolos verifikasi administrasinya lanjut ke verifikasi faktual gitu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya nah, ini sudah pada mafhum semua ya, bahwa
partai politik calon peserta pemilu dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik. Kemudian B. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Kemudian yang C-nya memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Kemudian D-nya memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten yang bersangkutan. Kemudian F, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 orang. Nah, menurut keputusan KPU RI nomor 194 tadi sebagai dasar hukum, sudah ditetapkan bahwa Kabupaten Bandung itu memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 anggota. Gitu ya. Nah, kemudian G, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai tahapan terakhir pemilu. H, menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Kemudian I, menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian ayat 2-nya di pasal 7, selain menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, partai politik juga memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ayat 3-nya, selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F, partai politik melengkapi salinan dokumen KTP elektronik atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan. Lanjut, Kang. Kayaknya lanjut saja ya, ini terkait dengan dokumen apa yang harus disampaikan, lanjut saja. Nah ini, lanjut saja. Nah ini nih. Nah, selanjutnya di sini pada hari ini KPU telah mengumumkan ya terkait dengan kapan pelaksanaan pendaftaran ya, yaitu pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus. Ini tercantum dalam pasal 15. Kemudian pengumuman pendaftaran tentunya ini sudah sesuai di ayat 2-nya. Sudah. Kemudian waktu pendaftaran tanggal 1 sampai tanggal 13 Agustus dilaksanakan pada pukul 8 sampai 16. Kemudian di hari terakhir ya, di tanggal 14 Agustusnya mulai pendaftaran mulai pukul 8 sampai 23,59 menit gitu. Nah, ini kalaupun mau ada kesepakatan di kita mangga mau seperti apa nanti kita di masa-masa apa? Di masa-masa pendaftaran, dan tentunya kami pun tingkat KPU kabupaten masih menunggu instruksi dari KPU RI. Apa yang harus kami laksanakan, yang harus kami lakukan selama proses pendaftaran tersebut. Lanjutkan. Mekanisme pendaftaran ini di KPU RI ya prosesnya, lanjut saja. Ya, lanjut saja. Ini karena proses di KPU apa? Di KPU RI ya. Udah selesai. Ya, lanjut. Itu slide berapa ya? Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa kemarin hasil BIMTEK kami sementara ini, karena kami pun ini masih menunggu Juknis ya.
petunjuk dan teknis terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini yang katanya insya Allah mudah-mudahan bisa turun di tanggal 2. Jadi tugas dari kami KPU Kabupaten Kota adalah hanya melaksanakan verifikasi faktual saja. Ya, itu tugas dari KPU Kabupaten Kota. Adapun nanti kalaupun ada beberapa perubahan ya aturan mungkin akan kami beritahukan kemudian. Lanjut saja Kang, lanjut setelah ini. Nah, lanjut. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Verifikasi faktual itu kita akan melaksanakan verifikasi faktual terhadap 3 ya, terhadap 3 komponen. Yang pertama, kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten kota. Jadi nanti kami akan bersilaturahmi kembali, mungkin bagi yang baru itu kedua kalinya ya, untuk melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan. Jadi yang inti dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan ini adalah KSB-nya. Ya, adapun yang lainnya hukumnya sunat saja. Gitu ya, sunat saja. Gitu. Kemudian yang kami verifikasi juga adalah memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Gitu ya. Untuk tingkat kabupaten, kemudian juga domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik. Itu 3 poin yang akan kami verifikasi faktual. Gitu ya, terkait dengan verifikasi faktual kepengurusan. Lanjutkan. Nah. Di pasal 80 ya. Pasal 80 KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten kota. Karena itu untuk provinsi, Pak. Pasal 80 yang bawah tuh kabupaten kotanya. Ya. Nah, kemudian di pasal sebelumnya, di pasal 71, kemudian pasal 76, 78 karena ini prosesnya sama. Antara verifikasi faktual kepengurusan mulai dari KPU RI sampai KPU Kabupaten Kota ya, sehingga pasalnya itu setelah verifikasi faktual di KPU RI. Pasal 71, 76, kemudian 78 ayat 1-nya apabila pada saat dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat pengurus partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota yang tidak hadir, verifikasi faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Jadi kita akan video call, gitu Pak ya. Jadi untuk memastikan namanya, ya, nama Bapak sudah sesuai dengan yang di KTP, termasuk juga mungkin orangnya, wajahnya apakah sama dengan yang di KTP atau tidak gitu ya. Gitu. Kemudian penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU provinsi, KPU kabupaten kota dan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat kabupaten untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara langsung. Gitu ya Pak ya. Nah. Kemudian dalam hal pada saat verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat keraguan terhadap pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, KPU dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP elektronik atau KK
untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pengurus partai politik, gitu ya. Nah itu, jadi kedah leres-leres. Lanjut Kang. Nah. Kemudian di pasal 84 ini terkait dengan lanjut. Pasal 84 terkait dengan verifikasi faktual keanggotaan. Di ayat satunya, verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota. Jadi Bandung mah sudah jelas ya berapa? 1.000 ya. Kalau Bandung itu 1.000. Lanjutkan. Pasal 85 ayat 1, penentuan sampel dan verifikasi dalam verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan menggunakan metode Krejci dan Morgan dan metode pengambilan sampel sistematis. 2. Metode Krejci dan Morgan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam menentukan jumlah sampel anggota partai politik. 3. Ayat 3-nya metode pengambilan sampel sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam menentukan pencuplikan sampel anggota partai politik. 4. Penentuan pencuplikan sampel anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan setelah menentukan jumlah sampel yang akan diambil sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 5. Penghitungan pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menentukan interval sampel dan pencuplikan jumlah anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berpedoman pada ketentuan dalam lampiran peraturan KPU. 6. Penghitungan proyeksi terhadap jumlah populasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berpedoman pada ketentuan dalam lampiran peraturan KPU. Penentuan sampel dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh KPU dengan menggunakan sipol. Nah kalau kemarin ya, kalau pada pemilu 2019 pencuplikan dan penentuan sampel itu dilaksanakan di KPU Kabupaten Kota. Ya, nah kalau sekarang kami itu hanya faktualnya saja, sampel dan pencuplikan dilaksanakan di KPU RI, gitu ya, dilaksanakan di KPU RI. Ringannya bah, rada sekedik, itu. Kemudian metode pelaksanaan verifikasi faktual ini tersantum dalam pasal 89. KPU Kabupaten Kota atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota partai politik. Kemudian ayat 2-nya, KPU Kabupaten Kota dan atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Ayat 3-nya, verifikasi faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP elektronik atau KK. Kemudian di pasal 90 ayat 1, dalam hal anggota partai politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, KPU Kabupaten Kota atau verifikator faktual berkoordinasi dengan petugas penghubung Kabupaten Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik di kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten Kota
paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktual keanggotaan. Ayat 2-nya, dalam hal petugas penghubung kabupaten kota tidak dapat menghadirkan anggota yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat 1, verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir. Kemudian di pasal 91-nya ayat 1, dalam hal anggota partai politik tidak berada di tempat tinggal dan petugas penghubung tingkat kabupaten kota tidak dapat menghadirkan anggota partai politik di kantor partai politik tingkat kabupaten kota, KPU kabupaten kota dan atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan terhadap anggota partai politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Jadi seperti tadi ya, video call gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu perlu diketahui juga bahwa nanti kami ya di masa-masa menjelang pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan akan merekrut ya tim verifikator untuk membantu kami gitu ya, untuk membantu kami. Dan minimal satu kecamatan itu satu verifikator. Tetapi kami sudah berkoordinasi, berembuk bersama untuk Kabupaten Bandung sendiri, insya Allah kami akan merekrut 2 orang tim verifikator per kecamatan. Berarti berjumlah 62. Itu yang bertugas nanti untuk melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan. Alurnya seperti tadi. Ya, nah itu. Lanjut Kang. Lanjut saja. Iya, lanjut. Oh, teteh. Lanjut saja ya ke akhir. Nah, ini ya menjelang penetapan, lanjut di akhir. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di proses nanti verifikasi administrasi, alurnya itu ada verifikasi administrasi, kemudian ada waktu masa perbaikan. Termasuk juga di verifikasi faktual, ya. Verifikasi faktual juga ada masa perbaikan, ya. Masa verifikasi faktual keanggotaan juga ada masa perbaikan kalau memang belum memenuhi syarat. Kemudian juga yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa KPU Kabupaten Kota itu nanti tidak menentukan apakah hasil verifikasi faktualnya memenuhi syarat atau tidak. Karena ujung-ujungnya ya yang memutuskan memenuhi syarat atau tidak dari masing-masing partai politik tersebut adalah KPU RI. Gitu. Kami hanya melaksanakan verifikasi faktual, kemudian lembar per lembarnya nanti Bapak Ibu kalau mau dilihat sudah ada, Neng, bisa ditampilkan enggak beberapa formulirnya ya yang akan kami jadi bahan kelengkapan kami nanti untuk melaksanakan verifikasi faktual. Lanjut aja dulu ke pasal 140 Neng. Pasal, nah ini nih. Pada masa verifikasi ya, pada masa verifikasi KPU pun di sini membuka ruang untuk menerima tanggapan masyarakat. Nah, ini tercantum di pasal 140 ya, kemudian di ayat 1-nya dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan partai politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sampai dengan sebelum penetapan partai politik peserta pemilu dengan menggunakan formulir model tanggapan masyarakat parpol. Ayat 2-nya laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan A. Identitas kependudukan pelapor yang jelas, B. Bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya, C. Uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan. Ayat 3-nya dalam hal laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU. Ayat 4-nya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis bagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada instansi yang berwenang. Pada ayat 5-nya, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan atau instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir model BA tanggapan masyarakat parpol. Ayat 6-nya, klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi itu ruang kami untuk tanggapan masyarakat. Selanjutnya, Neng. Pasal 141 terkait dengan masalah sipol, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan partai politik calon peserta pemilu menggunakan sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Pasal 142-nya, KPU memberikan akses pembacaan data sipol kepada Bawaslu. Itu saja Bapak dan Ibu, mungkin uraian sepintas ya terkait dengan masalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024. Dan tentunya nanti soft file-nya bisa Bapak dan Ibu dapatkan, terutama terkait dengan PKPU 4-nya. Nah, kemudian di sana Bapak dan Ibu juga bisa melihat ya secara lengkap terkait dengan formulir-formulir yang akan kita pergunakan, juga terkait dengan metode sampel tadi ya Pak, metode Krejci dan Morgannya, bagaimana alurnya. Dan di sini tentunya kami pun kalaupun ada yang mau menanggapi atau sedikit sharing lah diperkenankan. Itu saja mungkin Pak Ketua yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti kita sedang menunggu Juknis ya, dan Juknis pun kalau sudah ada insya Allah soft file-nya bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan terakhir, setelah selesai masa pendaftaran kemudian kita tahu mana saja partai politik yang mendaftar, maka mohon izin untuk kita membuat grup ya, minimal grup LO dari masing-masing partai politik untuk memudahkan kita berkomunikasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Pak Ketua KPU, rekan-rekan, Bu Siti, Pak Haji Supriyatna, perkenalkan PAW baru kami, Pak Sam Jamiat, baru dilantik hari-hari kemarin, itu gantinya Pak Agus Hasbi. Mudah-mudahan dengan kita berlima lebih solid Bapak-bapak. Yang terhormat Pak Ketua Bawaslu beserta rekan, beserta teman-teman partai politik, kebetulan kami ikut bersama Bintek dengan divisi teknis, divisi data sebagai ini connect ya Mbak, connectnya. Kenapa data diikut sertakan? Suban dengan keanggotaan partai politik, Bapak-bapak. Keanggotaan partai politik itu harus dipastikan terdaftar di daftar pemilih berkelanjutan. Itu yang jadi masalah. Itu memang jadi permasalahan itu. Nah, sebagai bagian dari usaha kita, kami sebagai penyelenggara ataupun teman-teman partai politik, tolong dicek beberapa anggota di kita mungkin ya 1000 dengan sampel 1000 di atas ke atas, pastikan untuk mengeceknya di aplikasi juga ada, bisa aplikasi Lindungi Hakmu. Di situ dicek, dimasukkan nicknya. Kita pilih dulu kota, susah ya. Pak Tommy bisa menampilkan kalau dari HP ke komputer belum kayaknya. Sementara memang kita itu mendesak sekali. Beberapa hari memang belum sempat kami membuat visualisasi pembuatan
Tapi bisa dicek aja, di download dulu, dilindungi hakmu, dan pastikan seluruh anggotanya terdaftar di situ di DPB. Canggih. Begitu. Itu mungkin ya memang lumayan susah. Nah, kalau bapak-bapak setidaknya menyimpan atau mengakomodir teman-teman anggotanya dalam bentuk Excel, kirimkan ke kami biar yang mengeceknya. Ya, kita akan mengecek 24 jam Bapak. Lebihkan kaburem, padahal teu peureum teh karena lawan sakit gigi uang kita tuh. Abdi teh bika tunuh tadi. Tak seperti itu. Tolong kalau bisa memang ada nik, itu yang pasti, yang jelas nik dan nama dan nik. Bisa apa namanya teh? Kalau alamat memang tidak terlalu lengkap juga, tidak terlalu masalah. Yang penting nik dan nama lengkap. Itu. Seluruh pastilah tos deteksi seluruhnya. Si anu pasti dalam Excel. Nanti kita akan sandingkan dengan DPB. Kalau tuh memang ada teman-teman yang tidak masuk di DPB, kita akan usahakan ke RI disampaikan. Gitu. Karena memang kita hanya melaksanakan faktual, gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang jadi masalah memang kita itu pengambilan sampelnya juga tidak tahu. Data yang harus diverifikasi sama kita jumlahnya segitu, orang-orangnya apa, itu ditentukan dari nasional di RI. Kita hanya melaksanakan dan menentukan tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat itu tidak bisa. Paling juga belum memenuhi syarat, paling itu aja. Tidak bisa menentukan tidak memenuhi syarat kita itu. Hanya belum memenuhi syarat. Mohon BMS. Jadi tetap keputusan itu di RI. Makanya kita selaku rekan kerja bukan istilahnya terlalu mempermudah, tapi untuk kebaikan kita bersama juga. Kita terus harus berkomunikasi terkait sesuatu hal yang perlu dilengkapi oleh partai. Kami kan melayani, Bah. Gitu. Iya, angka kan gitu. Kalau memang tidak ada akses itu, kuasa tidak boleh diakses, tetap satu pintu. Dengan alasan seperti casip, satu pintu katanya dari atas. Padahal mereka kalau mensandingkan itu memang bisa itu. Iya, parah. Nah gitu ya. So, mohon secepatnya karena memang waktu mendesak. Ini juga karena hari Jumat, padahal tadi dari pagi semuanya ada aktivitas. Tolong sampaikan melalui divisi teknis. Nah di divisi saya data membantu sandingan anggota-anggota yang teman-teman verifikasi. Itu ya. Nah untuk sampel tolong juga dipelajari terkait dengan rumus Craigie-Morgan. Karena setelah saya hitung, yang tadinya biasa sampel itu diambil 10%, ternyata dihitung itu melebihi 20%. Iya, melebihi 20% dengan rumus ini. Dengan rumus ini. Kalau X itu sebetulnya ini penghitungan statistik ya. X itu C square dan ketetapannya hanya X kuadrat, D sama P itu udah ditentukan. C kuadrat itu ya itu bentar. Lihat 3,84 ya. C kuadrat 3,84. Tapi saya perlu menyampaikan juga bahwa perhitungannya seperti ini. Perhitungannya seperti ini. Jadi ulah dugikeun Kak. Nah itu sampel teh pupukuh KPU teh. Nah ini memang perhitungannya seperti ini.
di layar gitu, udah tahu. Dan di halaman selanjutnya memang ada studi kasus, ada contoh di situ. Bisalah insya Allah ada beberapa teman anggota partai yang bisa menghitung. Biasanya ini memang teman-teman yang paham dengan statistik ataupun memang SMA juga terang lah gitu mah. Yang pasti X kuadrat D kecil sama P itu udah ketetapan. X kuadrat itu C kuadrat 3,84 ya. Sedangkan PD bentar. Alur kenal apa Tom? Alur kenal tadi deh. 0,5 ya. Dan P 0,05. Hitungannya seperti itu. Bisa dipelajari. Abis itu belajar Bu Siti itu belajar hanya belajar agama Islam. Anjana tiasa pinter langkung kali pinter tibatan abdi Bu Siti. Waktu si payun waktu simulasi di RI Pak. Alhamdulillah habis mah tengah Bandungan sana. Nah ini seperti ini penghitungannya. Dan setelah menghitung memang itu hampir lebih 20% sampelnya. Gitu Supados. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kang Isun terima kasih. Kudu aya bedana atuh da ngiring Pimtek atuh. Rada lieur teuing gitu. Tapi ternyata Ibu Bapak sekalian ini bisa dilihat di PKP 4 sampai halaman terakhir itu ada simulasinya. Ada simulasinya. Sehingga bisa diulang lagi, dibaca lagi, dan kalau misalnya ada yang ingin melakukan yang ngobrol lah, diskusi, mangga ke sini sambil terus kita berkomunikasi ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Isun itu terkait dengan memang dari 1000 sekian barangkali yang akan disampaikan, yang di situ disebutnya X ya, ukuran populasi itu memang akan tersampling ya. Misalnya tadi katakanlah 30%-nya. Hanya yang ingin kita bantu, kita ingin support adalah bagaimana yang kebetulan kena sampling itu ada di DPB itu. Jadi itu yang mau kita bangun bersama-sama. Maka ketika Ibu Bapak sekalian mendownload Lindungi Hakmu, maka biasa misalnya dikeruih lah. Misalnya ada kelihatannya, walaupun sekali lagi kita kan belum tahu siapa yang kena sampling, nah itu memang belum tahu. Nah kalau misalnya ingin memastikan kira-kira ada anggota sudah ada belum, maka tadi Lindungi Hakmu itu di sampling juga, coba dicek di situ. Ya, mangga Ibu Bapak sekalian bilih aya nu bade ditaroskeun, aya nu kedah dijelaskeun deui. Mangga kesempatan diberikan kepada para peserta untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Mangga pilih aya kalau ada. Mangga. Perkenalkan, saya Abdurrahim Santosa, Pak, dari Partai Gelora. Barangkali sedikit cerita saja bahwa tahun 99 pemilu pertama pasca reformasi yang panitia pemilihan daerahnya itu melibatkan seluruh partai, 48 partai pada saat itu. Dan saya bertugas sebagai wakil ketua PPD 2 di Kabupaten Bandung. Yang saya ingin sampaikan bahwa barangkali perlu ada penyamaan persepsi ya dalam hal ini antara para pimpinan partai politik, penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu, bahwa demokratisasi di kita ini sedang bermasalah ya, dewasa ini. Jadi satu sisi perkembangan demokrasi ini perlu kita dorong terus. Hapunten pisan. Ya, Upami tiasa
fokus saya lah kadi. Ya. Ini justru fokus ke sini, Pak. Mangga. Saya mau ke sini fokusnya, Pak Ketua. Jadi saya harap inilah intinya mah. Di kita ini dari undangan ada 22 partai politik ya di undangan yang disebarkan. Harapan saya sebagai partai politik baru dan tentu saja ingin berpartisipasi besar. Harapan saya kalau bisa seluruhnya lolos jadi peserta pemilu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Atur nuhun dari Gelora. Nah itu Pak pasti doa para partai semua ya. Nah ini tinggal teknisnya. Ibu bapak sekalian, barangkali sudah cukup ya untuk pertemuan pertama ini. Sekali lagi, oh ya mangga Pak, mangga. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Ade Hairudin dari Partai Umat. Setelah saya menelaah dari membaca tadi dari SKP KPU nomor 4, saya kira aspek-aspek ini yang agak berbeda dengan periode yang sebelumnya. Sehingga juga harus satu pemahaman terutama Bapak-Bapak, Ibu, menyangkut tadi validasi dan verifikasi itu sendiri. Terutama baik ke anggota maupun juga ke kepengurusan tingkat kabupaten kota. Yang saya tekankan ini terutama karena kita keanggotaan tadi harus 1.000 ya, 1.000. Saya kira kan tidak mudah, walaupun juga secara teknis itu tidak mudah. Oleh karena itu saya kira tadi juga sudah dipaparkan lebih lanjut, ya. Menurut hemat kita, jadi 1 hari ataupun 3 hari sebelum hari H lah, Bapak in the spot nanti ke tiap-tiap partai politik. Saya kira perlu pemberitahuan ataupun juklak-juknis yang betul-betul terukur, Bu. Jangan sampai, karena saya melihat kondisi sekarang ini KPU agak kedodoran kelihatan di pusat ini. Karena anggaran mungkin belum turun macam-macam. Biasa itu persoalan klasik, Pak. Klasik karena anggaran APBN juga kelihatan juga kedodoran sekarang talik ulur gitu, dengan berbagai kepentingan. Sehingga juga implikasinya sampai ke tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Nah ini yang kita rasakan. Oleh karena itu saya kira mafhum lah. Saya dengan Pak Abdul Rohim contoh saya ini pernah jadi anggota dewan. Tahu persis Pak gitu Pak. Itu saya jadi penting anggaran sama-sama dulu gitu. Jadi tahu persis. Sehingga juga saya kira ini perlu kita pemahaman yang sama-sama Pak. Sehingga juga nanti jangan ada kesan gitu Pak, itu kan ini lembaga politik ini. Oleh karena itu juga saya harapkan lah ke depan, mudah-mudahan dengan pertemuan ini walaupun juga Sipol ini sudah mainnya di atas semua Pak, kita kirimkan data. Jadi abdi mah lalajo nama gitu. Lalajo. Kumaha benten dengan pungkur mah fisik dan diperlihatkan, nama tetap diperlihatkan gitu Pak. Nah gitu mungkin Pak, sekian saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak. Maka kalau ingin kegiatan ya salah satunya utak-atik jeung Pak Isun masalah eta, terus masalah gitu aja biasa di dia di LCC gitu nya, sambil nungguan instruksi di masing-masing dunungan urang gitu nya. Nyetok kudu tiap hari lah tah dia. Kumaha Pak Isun informasi naon gitu. Kayak gini ya. Saya kira ya itulah, sambil juga kita supaya tidak dingin lagi, kita udah terus panas terus gitu ya, maksudnya itu kayak mesin dipanasin itu, jadi nanti diminta itu udah siap lari gitu. Jadi sama dengan Bapak, nanti kita juga akan nunggu juknis ya, juknis tentu sudah lebih teknis lagi, direncanakan tanggal 2 ya, tanggal 2. Tentu karena dokumen publik juga sama, nanti juga akan sampai kepada partai politik. Nah, bahan-bahan tentang PKPU 3, PKPU 4, kemudian PKPU itu kan juga ternyata banyak gitu, ada lampirannya gitu ya. Terus nanti juknis itu bahan yang bisa membuat kita bisa bertemu di sini. Walaupun tidak selalu formal begitu ya. Ada bahan lah, karena namanya juga 2-3 orang membaca dokumen yang sama kan, ada yang mungkin iya nah ini maksudnya teh gitu kira-kira ya. Itu bisa menjadi sarana untuk kita
silaturahim, komunikasi dan seterusnya gitu ya. Tapi ya wajar lah karena ini pertemuan di awal, jadi memang apalagi seperti tadi dikatakan, ayana diborong ku pusat ku RI, jadi ya wayahna memang kita siap ready and combat bahasa militernya, jadi siap untuk digerakkan. Untuk sementara saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Enggak, silakan. Bismillah. Ini hanya beberapa catatan kami Bawaslu Kabupaten Bandung terkait dengan tahapan yang akan kita masuki di tanggal 1. Itu pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Poinnya adalah di tahapan terkait dengan verifikasi administrasi yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Bandung. Memang ini yang menjadi potensi masalah Bapak Ibu semua. Pertama itu adalah potensi ganda di internal partai. Bisa jadi nama orang, satu nama ada di lebih dari satu partai. Misal nama Pak Isun ada di partai Bebek dan ada di partai Soang kan begitu. Ini yang kemudian harus diperhatikan bersama, baik di internal maupun di eksternal. Kemudian tadi disinggung oleh saya terkait dengan keanggotaan TNI Polri. Diupayakan Bapak Ibu yang memang mudah-mudahan sih 1000 itu dengan sekejap mata itu mudah begitu ya. Kalaupun memang agak sulit ya janganlah TNI Polri dimasukkan karena termasuk penyelenggara pemilu gitu. ASN. Nah ini nih Pak catatannya ya, ASN, TNI Polri, kepala desa, jabatan lain seperti perangkat desa, BPD, kemudian BUMD. Nah, ini yang kemungkinan besar, kalaupun 1000 itu gampang sebetulnya Pak. Yang penting kan kita harus benar-benar memperhatikan gitu ya. Gitu. Jangan sampai kemudian nama yang kemudian kita masukkan terverifikasi dan akhirnya menjadi batal kan begitu. Akhirnya menjadi batal. Yang kedua adanya keanggotaan maupun kepengurusan partai yang tidak masuk dalam tadi yang dibahas oleh Pak Isun ke dalam DPB. Maka Pak Isun solusinya sudah mantap. Berapa tadi? Dari sekarang ya, berarti dari sekarang nanti di input, disandingkan. Pak Halim siap Pak Halim. Yang ketiga, dokumen persyaratan kabupaten kota yang belum dilengkapi dan belum diupload di Sipol. Dokumen-dokumen persyaratan yang mungkin di partai politik masing-masing di internal ada instruksi tersendiri ya, masing-masing seperti apa. Kemudian perbedaan identitas dalam KTA dan KTP seperti nama atau elementary lainnya. Misal namanya di KTA disingkat M Muhammad sebetulnya, tapi di KTP sama M aja ataupun enggak disingkat di KTA-nya. Ini yang didetailkan sedetail-detailnya begitu. Sesuai dengan KTP. Sesuai dengan nama KTP saja. Kalau memang namanya di KTP-nya M Bagja, ya berarti kan udah aja di KTA-nya M Bagja, jangan ditambahin jadi Asep begitu ya. Sesuai dengan nama panggilan. Atau Muhammad Bagja gitu ya. Iya. Selanjutnya kepengurusan dan keanggotaan partai politik belum masuk dalam daftar pemilih. Tadi yang pertama. Maka saran bagi kita semua, pertama adalah kami tentu mendorong teman-teman KPU untuk melakukan koordinasi, konsolidasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan verifikasi administrasi kepengurusan terutama dan keanggotaan partai politik. Yang kedua, meminta kepada partai politik kabupaten kota ataupun Kabupaten Bandung agar berkoordinasi secara intensif terkait dengan persyaratan dokumen yang telah diupload ke Sipol kepada teman-teman KPU. Meminta partai politik melakukan validasi ulang terhadap data keanggotaan
partai politik, terutama adanya perbedaan elemen data antara KTA dan KTPL ataupun KK. Mendorong partai politik agar melakukan validasi kepengurusan dan keanggotaan yang belum masuk dalam daftar pemilih. Nah, misal Bapak Ibu bisa bersurat ke teman-teman PAC ranting yang belum masuk dalam tadi DPT ya atau DPTB, mangga disurati supaya mereka juga punya hak konstitusional untuk memilih ataupun nanti mencalonkan diri untuk dipilih. Saya kira demikian Pak Ketua, teman-teman partai politik. Kami berharap 75 partai politik semua lolos. Nah, ini kan harapan Pak. Kami berharap kan gitu. Yang penting persyaratan yang ditentukan oleh teman-teman penyelenggara khususnya untuk KPU ya diikuti dan juga teman-teman KPU bisa memfasilitasi secara nyaman, maksimal, iya kan, memperlakukan partai politik yang sama kan gitu. Bang Peda partai politik datang naik mobil, wah langsung disambut. Ada yang naik motor, lah janganlah. Iya, bukan di sini Pak, bukan. Termasuk nanti di verifikasi partai politik begitu ya. Ya kita sama-sama mengingatkan lah agar dipastikan kembali syarat kepemilikan kantor dan lain sebagainya dipastikan kembali. Sewa kepunyaan ada buktinya yang kemudian menjadi bukti penguat yang sehingga proses pendaftaran verifikasi Permin maupun Perpak nanti itu berjalan lancar. Terima kasih Bapak Ibu semua, sukses untuk partai politik yang akan mengikuti penyelenggaraan pemilu ya, di tingkat Kabupaten Bandung khususnya. Mudah-mudahan 31 semua PAC lengkap. Nah, begitu. Dan anggotanya lebih dari 1000. Yang penting tidak ada nama saya dan anggota Bawaslu yang masuk. Karena ini akan merugikan kami, Pak. Secara personal, kan begitu. Terima kasih. Akhirul kalam, nilai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Iya, mangga. Siap. Kalau misalnya berbentuk Excel ya. Berbentuk Excel biar gampang. Biar gampang. Ayo ini pasti kan KTP tinggal di forward. Mangga. Punya akses ke sana, sebetulnya data itu mudah Pak, sudah ada. Alhamdulillah si poter kayaknya tak dibuka. Pinter kata partai politik Oh itu, karena memang kami sudah melakukan itu dan data-data tersebut memang sudah kami upload melalui Sipol gitu. Jadi KTP, KTA dan segala macamnya sudah ada. Berikut SK
setiap pengurus, baik itu tingkat DPC, DPD sampai tingkat ranting desa juga sudah kami upload melalui Sipol gitu. Jadi kalau butuh data tersebut sebetulnya tinggal masuk aja ke Sipol gitu. Terima kasih Pak. Betul Bapak ya. Kalau kami punya akses ke Sipol, tidak perlu meminta ke Bapak. Harus. Jadi untuk Sipol sekarang itu memang Sipol baru, ada kemungkinan Sipol yang lama itu datanya sudah habis, dihilangkan. Kata di RI ya Bu ya, data yang lama Sipol terkait teman-teman yang masih suka penyelenggara pemilu karena keterkaitan Sipol sebelumnya, memang datanya sudah hilang. Nah, sampai sekarang KPU Kabupaten Bandung itu belum punya akun Sipol. Kami tahu ada beberapa partai yang melakukan inputnya di pusat, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten, ada memang beritanya. Tapi bentuknya kumaha abdi kita acan terang gitu. Duka maka kami minta ke teman-teman biar lebih mempermudah. Kalau punya akses mungkin saya juga akan langsung memberitahukan, Kang, ini beberapa anggota belum termasuk DPD, mungkin akan lebih aktif saya juga kepada teman-teman. Ya gitu, mungkin Pak Ketua, sebenarnya mau berriung teh sering sekali, tapi terkadang memang karena kondisi si Bapak tadi anggarannya teh acan saya, maka sumping ka dia ke kantor komunikasi gitu. Perkenalkan, saya Rina, LO dari Partai Demokrat, kebetulan Direktur Eksekutif juga untuk Partai Demokrat Kabupaten Bandung. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan KTA dan KTP sinkronisasinya. Karena ada beberapa pengurus yang pindah domisili seperti itu. Sementara kan KTA untuk pengurus yang lama dengan alamat yang sebelumnya. Tentunya gitu. Mumpung masih ada waktu, seandainya harus sinkron, berarti kan kami harus merubah KTA yang baru sesuai alamat domisili yang baru. Itu apakah itu harus dilakukan? Kemudian yang kedua, untuk pimpinan kami khususnya dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung ada perubahan dan yang secara otomatis untuk kepengurusan pun banyak dirubah, direvisi gitu kan. Secara otomatis juga karena kemarin sekretariat juga berubah. Ketika mungkin verifikasi faktual, mungkin tidak dengan alamat yang sebelumnya gitu. Nah sementara untuk Sipol kemarin kalau tidak salah masih menggunakan alamat yang sebelumnya. Ini mungkin kalau harus semua disinkronisasi, mumpung masih ada waktu gitu kan untuk kami mempersiapkan itu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya aja ya tadi jawab. Intinya adalah memang apa yang menjadi fakta di lapangan, hendaknya juga apa yang menjadi input itu di Sipol. Itu saja sih sebetulnya. Jadi apa yang rekan-rekan inputkan hari ini tentu itu adalah yang faktanya hari ini itu terjadi. Itu prinsipnya seperti itu ya. Yang lain Bu Siti masih ada? Nah terkait dengan apa barusan teh kantor ya? Ya. Nah jadi karena kita kan basis verifikasi faktualnya itu adalah basis Sipol, ya, basis Sipol. Maka sejogjanya yang diinput di Sipol itu sama dengan yang real di lapangan, gitu ya, dengan faktual di lapangannya. Makanya karena ini mumpung belum masuk ke proses tahapan pendaftaran, kayaknya perlu disinkronisasi. Iya, disinkronisasi. Input ulang. Ya, nah itu.
Itu saja mungkin. Ya. Kemudian ini ada tambahan nih dari tim sekretariat. Kami pernah berkirim surat ya ke bapak-bapak partai politik, surat 124 terkait dengan salinan keputusan kepengurusan, apalagi ini ada yang baru ya. Kami mohon sesegera mungkin. Kemudian juga penunjukan LO. Dan tentunya penunjukan LO itu harus yang sama dengan LO yang naik ke Sipol juga, ya. Jadi mohon sesegera mungkin karena itu istilahnya kami pun harus segera. Tadi di awal ada rencana untuk membuat grup LO untuk memudahkan kita koordinasi ke depannya, ya. Jadi sekali lagi mohon, kan tidak mesti datang ke KPU, kita sudah memberikan linknya untuk mengirim data-data tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya lupa, amanat dari KPU provinsi harus melis gitu ya, untuk partai politik tingkat kabupaten kota yang input datanya ada di kabupaten. Karena partai politik itu kan input datanya ada yang di DPP, ada yang di DPW, kemudian ada yang di DPD. Yang di kabupaten siapa ya yang input datanya? PDI Perjuangan. Di kabupaten ya? PDI. Terus siapa lagi? PKS di DPC, DPD. PKS, Garuda di kabupaten ya? Garuda, Nasdem, terus PBB di kabupaten juga. PBB, terus siapa lagi? Yang pertama yang input data di tingkat kabupaten, PDIP, betul Pak ya? Kemudian PKS, Pak. Nah, kemudian Garuda, iya. Terus Nasdem, Hanura di kabupaten juga. Nasdem, terus yang kelimanya PBB, yang keenamnya Hanura, itu ya. Iya. Kemudian saya juga ingin menegaskan kembali, untuk keterangan domisili itu cukup dengan formulir tentang sekretariat saja dari DPP. Jadi kita tidak perlu membuat keterangan domisili dari kecamatan dan desa, domisili kantor ya. Nah itu. Termasuk juga kalau kemarin ada di rancangan itu ada sekretariat atau kantor itu harus ada di ibu kota, sekarang sudah tidak menjadi persyaratan lagi ya, selama masih di lingkup Kabupaten Bandung. Itu Panginten Pak Ketua sekarang. Disampaikan apabila tidak ada harus kesesuaian, harus antara nik, nama, domisili itu harus sesuai dengan KTA. KTA itu harus sesuai dengan EKTP dan itu yang harus dimasukkan ke dalam Sipol. Jadi saya tidak mau nanti bisa majarkan Bawaslu tidak melakukan pencegahan. Nah hari ini ya nanti kita akan bersurat juga, mungkin secara resmi nanti ketua akan bersurat ke seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Bandung bahwa hal-hal apa saja nanti, meskipun sebetulnya mohon izin, meskipun sebetulnya Sipol ini tidak diwajibkan seperti di 2019, bukan diharuskan, bisa saja misalkan partai politik memberikan dokumennya kepada KPU, tetapi tetap di teknis KPU pasti akan meminta bahwa rekan-rekan partai politik harus memasukkan ke Sipol begitu. Ya begitu. Itu jadi dimohon untuk memahami karena PKPU, karena mungkin teman-teman KPU juga teknisnya ada di PKPU. Jadi PKPU-nya mohon dipahami agar tidak nanti saya terlolos ya, surat keputusan KPU sudah keluar ke Bawaslu nanti sengketa lagi kan begitu. Jadi karena prosesnya panjang dan kemungkinan disengketa juga waktunya sangat sempit gitu.
Itu mungkin terima kasih tambahan dari saya. Terima kasih Pak Kang Janu. Ada lagi rekan-rekan? Cukup ya? Baik. Terima kasih sekali lagi. Jadi lupa tadi saya mau ngomong apa tadi teh. Lupa. Karena udah terkesima sama Kang Janu. Jadi oh iya, maksudnya saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita juga sebetulnya secara pengawalan pada sistem itu akan semakin kuat. Karena apa? Karena Bawaslu sekarang pegang akses sipol. Nah, jadi artinya belum ya? Kalau iya kabupaten belum ya, sama. Artinya apa? Artinya ini bersama-sama lah ya akan mengawal ya, akan bersama-sama. Ini jadi reg-reg lah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena dianggap cukup, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Ini menjadi pertemuan bukan yang terakhir pasti saya, menjadi awal untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kehadirannya, atas perhatiannya, atas atensinya, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan hari ini ada beberapa hal yang belum maksimal, dan tentu kami terbuka bagi rekan-rekan untuk kapan saja hadir di KPU dengan tema masing-masing. Baik, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.